Saudara, arus balik Lebaran Idul Fitri 2026 khusus angkutan darat pada 4 terminal TPA di Sulawesi Utara diprediksi akan terjadi pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026. Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Utara telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi seperti kesiapan armada bus, posko layanan, dan pengamanan. Arus balik Lebaran 2026 di Sulawesi Utara mulai terlihat sejak H+3 usai Idul Fitri. Menurut data Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Utara, jumlah penumpang balik sejak Senin 23 Maret khusus di Terminal Tipe A Malalayang belum menunjukkan angka signifikan. Kondisi yang ada justru terjadi anomali. Usai Idul Fitri atau hingga Kamis 26 Maret, masih banyak warga yang melakukan mudik melalui Terminal Malalayang Manado. Tercatat keberangkatan hingga 7 bus setiap hari ke provinsi tujuan seperti Gorontalo, Palu, dan Makassar. Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Utara memprediksi puncak arus balik bakal terjadi pada 30 Maret 2026. Langkah antisipasi pun telah dilakukan demi memberikan rasa aman kepada warga. Siapan petugas, kami menempatkan beberapa personel untuk melakukan posko di 4 terminal tipe A yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian kita juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum, kita ada bekerjasama dengan Denpom, kemudian bekerjasama dengan Polres Kota Manado, terutama di Terminal Malalayang, kemudian di Terminal Tangkoko Bitung kita bekerjasama dengan Polres Kota Bitung dengan harapan menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan melakukan kedatangan baik di Terminal Tangkoko Bitung maupun di Terminal Tipe A Malalayang. Diketahui ada 4 terminal tipe A di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Utara yang melayani arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Terminal Tangkoko Kota Bitung, Terminal Malalayang Kota Manado, Terminal Lola Kabupaten Bola Mongondo, serta Terminal Buroko di Kabupaten Bola Mongondo Utara. Dari data yang ada, arus mudik tahun ini di setiap terminal rata-rata mengalami kenaikan 20 hingga 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hence Tumilar, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seperti apa pengelolaan arus balik Lebaran Idul Fitri 2026 di Sulawesi Utara? Kita saat ini sudah terhubung dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Utara bersama dengan Alexander Hilmi Perdana. Selamat pagi Pak Alexander Hilmi. Untuk tahun ini bagaimana dengan prediksi lonjakan angkutan darat Bapak di libur Idul Fitri ini? Ya, selamat pagi Mbak Rahma. Prediksi untuk lonjakan arus mudik di Provinsi Sulawesi Utara terjadi di tanggal 16 Maret dan tanggal 17 Maret dengan kenaikan kurang lebih 55% dari tahun 2025. Sedangkan lonjakan arus balik ini nanti kami dapat perkirakan di tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Maret yang terjadi di 4 terminal tipe A kita di Provinsi Sulut. Baik, kalau misalnya kita melihat jumlahnya dan juga datanya, Bapak, apakah tahun ini diprediksi lebih tinggi, Bapak, daripada tahun kemarin untuk arus balik di Sulawesi Utara, terkhususnya ini di angkutan darat? Untuk arus balik ada kenaikan kurang lebih 15-20% dibandingkan dengan tahun 2025. Sampai dengan saat ini jumlah data keberangkatan penumpang kurang lebih sudah 42.800 orang yang berangkat di 4 terminal tipe A kita, dan saat ini kami masih mencatat untuk kedatangan ada 35.000 orang yang baru datang. Berarti ada gap kurang lebih 7.000 yang mungkin akan tersebar nanti sampai dengan tanggal 30 Maret lagi, Mbak. Kalau kita berbicara rute, Bapak, mungkin rute mana saja ini yang diprediksi akan padat dan mungkin langkah konkretnya untuk mengurai nanti jika terjadinya kemacetan, Bapak? Untuk rute yang paling padat dengan tujuan Gorontalo dan Palu, kemudian dilanjutkan ke Makassar. Untuk antisipasinya kami bekerja sama dengan stakeholder terkait, baik kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Kota setempat untuk memastikan kelancaran para pemudik. Dan juga kami menempatkan beberapa posko pantauan di 4 terminal tipe A kita, kemudian ada di 2 jembatan timbang kita untuk membantu masyarakat apabila memerlukan bantuan
maupun memastikan kelancaran di Jalan Trans Sulawesi. Baik, kalau kerjasama dengan pihak kepolisian begitu Bapak, apakah akan ada rekayasa lalu lintas seperti kontraflow atau sistem one way yang akan diterapkan nanti Pak di puncak arus balik Lebaran ini? Untuk rekayasa lalu lintas pastinya kita nanti melihat kondisi di lapangan. Apabila dimungkinkan nanti kita melakukan rekayasa tentunya dengan melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian dan memastikan yang pasti kelancaran dan keselamatan pengguna jalan menjadi tujuan utama kita semua, Mbak. Kalau untuk kesiapan armada dan juga kesiapan untuk terminal begitu Pak untuk melonjakan pada puncak arus balik nanti bagaimana Bapak? Secara kesiapan armada tentunya dari awal arus mudik kita sudah memastikan bahwa semua kendaraan yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara sudah layak jalan. Kita melakukan run check dari tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret. Dan juga kita lakukan run check sebelum kendaraan tersebut meninggalkan terminal dan memastikan semua kondisi kendaraan, kemudian kondisi supir juga, dan juga aspek keselamatan yang lain ini kita pastikan untuk kendaraan tersebut layak jalan. Dan juga kita melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan kondisi dari pengemudi bus-bus akap yang beroperasi ini beroperasi dengan baik, Mbak. Baik, apakah ada penambahan armada dan juga jam operasi, Bapak? Untuk penambahan armada tentunya di tiap PO pasti ada bus cadangan yang kita siapkan, ada 2 sampai dengan 3 bus di tiap PO dengan total armada cadangan ada 12 bus yang kita siapkan. Mungkin terkait dengan pengawasan terhadap tarif di angkutan darat ini Bapak ya, kita tahu biasanya kalau untuk udah puncak arus balik ini semakin mahal begitu Pak. Untuk pengawasannya seperti apa Bapak? Tentunya kami memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif. Kami juga melakukan survei kepada masyarakat yang kita tempel di setiap terminal tipe A kita. Masyarakat bisa melakukan pengawasan secara mandiri apakah ada kenaikan tarif dan melaporkan kepada kami untuk dapat kami tindak lanjuti nantinya. Mungkin himbauan Bapak kepada nanti pemudik yang akan balik ke perantauan begitu dan juga himbauan kepada pengemudi yang akan nanti membawa pemudik ini. Ya, himbauan kami kepada masyarakat yang pertama adalah tolong berhati-hati di dalam berkendaraan, baik yang menggunakan roda 4 maupun kendaraan umum. Kemudian kepada para pengemudi tidak usah terlalu terburu-buru karena kita masih ada waktu memastikan dan menghormati setiap pengguna jalan karena kita mempunyai hak yang sama di jalan dan memastikan keselamatan penumpang yang dibawanya adalah menjadi prioritas utama. Dan kami siap untuk membantu kelancaran, keselamatan dan kenyamanan para penumpang sampai dengan tempat tujuannya. Baik, di Sulawesi Utara terkhususnya untuk angkatan darat ini atau angkutan darat ini diprediksi puncak arus baliknya pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026 ini. Terima kasih Bapak Alexander Hilmi sudah bergabung bersama kami di Kompas TV.